Nah, kita ada contoh ganyang Malaysia misalkan. Itu bahasa ganyang itu bahasa yang keras, bahasa yang kasar. Tapi wajar ketika digunakan pada zaman Orde Lama, zaman Soekarno, karena memang untuk menumbuhkan rasa patriotisme masyarakat, rasa patriotisme rakyat kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program bercerita, berbagi cerita di balik berita, beritabaru.co. Kali ini pada segmen kali ini kita akan membahas tentang bahasa, kebijakan, dan kemanusiaan bersama dengan Mas Latif Dwi Purnomo. Mas Latif Dwi Purnomo yang sekarang beliau lagi PhD di Western Sydney University tepatnya di Australia. Beliau sedang menekuni program linguistik, dan paling tidak hari ini kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana sih bahasa menentukan kebijakan dan kebijakan menentukan nasib kemanusiaan. Kita akan ulas lebih dalam lagi dengan pakarnya, Mas Latif Dwi Purnomo. Mari kita undang Mas Latif untuk join di live kita. Assalamualaikum Mas Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya Mas Latif ya? Sangat jelas, sangat jelas, sangat jelas. Oh jelas ya, oke. Mas, di sana lagi sore, malam, atau siang? Ini Lagi di Australia kan ya? iya betul. Di sini sudah terlelap semua dalam mimpi masing-masing ya, barangkali karena sudah mendekati. Tepatnya pukul berapa di sana Mas? Tepatnya pukul 11 kurang 15, 10.45. Oh 11.15, oke, 11.15. Waduh, cukup lama sekali di sana. Mas Latif, nih, gimana kabar, sehat Mas? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah berkat doa semuanya sehat. Oh, alhamdulillah. Kampung rumah. Tapi di Sydney gimana perkembangan COVID-19 ini? Udah mereda atau masih jadi wabah aja? Dalam konteksnya sebenarnya 2 bulan yang lalu itu sudah normal ya. Bahkan 3 bulan yang lalu semuanya sudah normal. Sekolah sudah dibuka, semuanya sudah dibuka. Tinggal universitas saja yang masih tutup, masih menggunakan konteks daring. Sudah dibuka sih, tapi masih terbatas yang dibolehkan kampus. Tapi sekolah menengah, sekolah dasar semuanya sudah dibuka dan sudah normal kembali. Namun beberapa hari ini mengalami kenaikan lagi karena open border itu, kemudian banyak yang dari luar Sydney masuk kemari dan ya tentunya terjadi interaksi. Nah, naik lagi tapi naik lagi. Itu masih aman, alhamdulillah. Ya. Syukurlah, alhamdulillah juga. Mas Latif juga sehat-sehat selalu. Semoga di sana masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, Mas. Juga. Betul, seperti biasa. Kita nggak usah pakai masker ya, kalau dulu dianjurkan, tapi nggak seperti Indonesia harus pakai masker. Iya Mas. Mas, ini kan kita mengulas tentang tema bahasa, kebijakan, dan kemanusiaan, Mas. Betul. Nah, tentu Mas Latif sebagai kalau kita bisa bilang pakar linguistik nih. Nah, karena kalau kita lihat kan jenjang kesarjanaan Mas Latif juga tentang sastra Inggris, terus pasca sarjananya juga linguistik tentang sastra Inggris, hampir mendekati ya. Terus juga sekarang yang masih ongoing di Western Sydney University itu ngambil apa sih Mas? Di Western kan tentang linguistik juga kan? Betul, critical discourse analysis. Spesialisasinya di political discourse analysis. Jadi menganalisa political discourse. Lah. Kira-kira gitu. Nah, itu bisa diulas sedikit nggak Mas? Apa sih, kenapa harus bahasa, kebijakan, dan kemanusiaan? Kenapa ada keterkaitan apa di 3 konteks itu? Iya. Sebetulnya Mas. Iya, tema ini sebenarnya berat ya. Sangat berat sekali temanya ini. Tapi luar biasa beritabaru.co ini mengulas tema ini berarti ingin memasarkan kepada masyarakat bahwa sekalipun temanya berat,
akan menjadi ringan ya ketika Yeah. dibaca dengan cara-cara yang ringan gitu ya. Iya dong, dengan santai ya pop aja sih, nggak usah terlalu formal begitu. Iya, Ya. iya, betul betul. Jadi memang bahasa itu memang ada hubungannya sangat erat ya dengan konteks kebijakan dan kemanusiaan. Karena memang Ya. bahasa tidak ada alat komunikasi ya. Kalau yang kita Ya. pelajari ini yang bahasa dan alat komunikasi itu betul dan itu tidak bisa dipisahkan. Karena memang semuanya konteks dialektika kehidupan umat manusia itu pasti menggunakan bahasa. Ini agak teoritis sedikit ini. Iya, iya. Nggak masalah, Mas. Pasti menggunakan bahasa. Jadi bahasa di situ sebagai alat komunikasi penyampai ide dan pikiran seorang pembicara kepada orang lain gitu ya dalam konteks komunikasi. Iya. Namun dalam konteks kebijakan bahasa tidak hanya sekedar alat komunikasi kebijakan oleh stakeholder kepada khalayak ramai, tidak itu. Tetapi di situ bahasa juga mampu membentuk sebuah opini, mampu meningkatkan bahkan menurunkan. Jadi meningkatkan dan menurunkan itu adalah kerjaan bahasa dalam konteks kebijakan. Sebuah kebijakan bisa menjadi baik, diterima di masyarakat ketika disampaikan dengan cara-cara yang baik. Sebuah kebijakan juga bisa tidak diterima di masyarakat dan cenderung mengalami perlawanan ketika disampaikan baik juga. Nah itu di situ bahasa berperan di situ. Nah dalam konteks ini sedikit lagi kita akan diskusi lebih panjang, kita terangkan cara teorinya seperti apa dan bagaimana. Nah kemudian dalam konteks kemanusiaan tentunya bahasa memegang peranan yang sangat urgen karena kita mengetahui bahwa kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik ya, tapi juga kekerasan verbal. Maka kekerasan verbal itulah yang sebagai instrumennya adalah bahasa. Nah, ketika bahasa digunakan sebagai instrumen untuk kekerasan dalam konteks ini adalah kekerasan verbal, maka ini menjadi sebuah konteks bahaya. Nah, bahasa ternyata di situ mampu menjadikan sesuatu menjadi menyakitkan dalam konteks kemanusiaan. Nah, ketika itu terjadi kan tidak bagus ya, tidak etis. Maka harus ada yang namanya pembelajaran terkait bagaimana. Oke. Halo, Mas Latif. Halo. Putus ya? Iya. Keputus Mas Latif tadi. Oh iya. Gimana Mas? Kira-kira sampai mana tadi keterangannya tentang apa sih signifikansi antara keterkaitan antara bahasa kebijakan dengan kemanusiaan itu tadi? Sampai ke kemanusiaan ya mungkin ya. Sampai ke kemanusiaan ya, sampai ke kemanusiaan. Iya. Dalam konteks ini seorang linguis dari Jerman, si Caika, mengatakan language is a social mirror, bahasa adalah cerminan sosial gitu ya. Maka ketika kita bicara cermin sosial, kita bicara kemanusiaan, bicara manusia. Maka memuliakan manusia dengan bahasa itu menjadi sebuah kewajiban. Seseorang kan dinilai baik, seseorang kan dinilai menjadi orang yang patut diteladani ketika cara bahasanya santun, ketika cara bahasanya sesuai dengan konteks, ketika cara bahasanya tidak kemudian merendahkan, kemudian mengandung unsur sarkasme dan sebagainya. Nah, itu mungkin dalam konteks kemanusiaan. Jadi bahasa apapun ceritanya adalah tidak hanya sekedar sebagai sebuah alat komunikasi, tapi alat untuk lebih dari itu alat untuk menaikkan sebuah poin, menurunkan, kemudian menyambungkan ide, kemudian menghargai manusia dan kemudian menyampaikan sebuah kebijakan dalam ranah politik, Itu mungkin pengantar saya di diskusi ini. Ya. Halo, Mas. Ya, suara saya jelas. Ya. Oke. Baiknya agak dekat sih Mas, supaya lebih jelas atau dinaikin volume suaranya. Karena tadi ada yang request buat suaranya lebih jelas lagi gitu. Oke. Saya keraskan sedikit nanti ya. Oke Mas, tadi kan mengulas tentang bahasa dan kebijakan. Saya ulas masing-masing dulu ya. Maksudnya tadi kan Mas Latif juga udah menjelaskan nih relevansi hubungannya antara bahasa, kebijakan dengan kemanusiaan itu sama mempengaruhi satu sama lain. Nah, lalu kemudian apakah ada sih Mas bahasa yang sebetulnya netral? Itu ada nggak sih Mas?
Hmm. Eh, Bahasa sebenarnya semuanya netral, tergantung bagaimana orang menggunakan. Karena bahasa keras sekalipun ketika digunakan dalam ranah memang konteksnya konteks yang harus keras, itu menjadi sebuah wajar, sebuah kewajaran. Tetapi yang tidak wajar sebenarnya adalah kita menggunakan bahasa yang kasar, bahasa yang sarkasm misalkan dalam konteks yang tidak, yang lembut, yang indah, itu tidak bisa. Nah, coba kita melihat ide apa zaman per zaman dari dinasti politik di negara kita. Zaman Orde Lama, gitu ya. Zaman Orde Lama, zaman Soekarno, di mana negara kita sedang menghadapi penjajahan Belanda, sedang Ya, apa serius-seriusnya untuk mengusir Belanda. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang penuh dengan semangat, bahasa yang keras, gitu ya, bahasa yang bahkan kalau kita bisa bilang bahasa kasar. Pada saat iya betul betul. biasa menggunakan bahasa ganyang misalnya. Nah, kita ada contoh ganyang Malaysia misalkan. Itu bahasa ganyang itu bahasa yang keras, bahasa yang kasar. Tapi wajar ketika digunakan pada zaman Orde Lama, zaman Soekarno, karena memang untuk menumbuhkan rasa patriotisme masyarakat, rasa patriotisme rakyat kepada negara Indonesia untuk supaya kemudian negara Indonesia tetap bisa berdiri tegak dan dihormati, dihargai oleh bangsa-bangsa yang lain. Maka kata ganyang itu jadi sebuah kata yang wajar. Yang kedua kemudian ada kata merdeka atau mati misalnya. Itu kan sangat luar biasa, merdeka atau mati. Dua kata yang disanding yang berbeda sama sekali artinya disandingkan menjadi satu. Yang satu merdeka dalam konteks sesuatu yang bertahan lama, yang satu mati dalam konteks yang sudah selesai, di dalam konteks dunia sudah selesai, walaupun kita tidak menafikan ada konteks setelah mati, setelah mati yaitu akhirat ya. Tapi dalam hal ini merdeka itu dua hal yang memiliki makna berbeda. Yang satu berkelanjutan di dunia, yang satu selesai di dunia. Tapi ini digunakan, bisa. Ya, itu sah-sah saja dalam konteksnya waktu itu. Gitu. Nah, yang kedua pada masa Orde Baru kita sering juga mendengar, bukan sering juga ya, bahkan sangat-sangat sering kita mendengar kata yang tidak sesuai dengan makna aslinya misalkan. Hanya karena pemerintah pada saat itu ingin menunjukkan bahwa mereka memimpin negara ini dengan lembut. Mereka memimpin negara ini dengan tenang, dengan budaya-budaya ketimuran gitu ya, bahkan budaya Jawa. Seperti misalkan amankan gitu ya, itu menjadi kata yang populer untuk menangkap penjahat di masa Orde Baru, untuk menangkap orang-orang yang di masa Orde Baru. Gitu ya. Padahal kata amankan itu bukan mengamankan, seharusnya mengamankan kan, tapi maknanya menjadi hilang. Kenapa? Karena realitas kan mereka tidak aman, mereka dipenjara, dihajar, dipukul, di itu dan sebagainya. Maka kata Michael Alexander Sikut Halide, guru dari Profesor Amrin Saragi Universitas Negeri Medan itu mengatakan bahwa bahasa kalian Indonesia itu aneh gitu ya. Artinya aneh itu kata amankan itu dipakai oleh polisi, tetapi orangnya justru tidak aman. Seharusnya kata aman, seharusnya ketika diamankan mereka aman di penjara, tapi tidak aman, dipukuli, benjol dan sebagainya. Nah itu kemudian wajah asli tidak dinampakkan, tetapi menggunakan tendensi-tendensi, simbol-simbol bahasa-bahasa yang lain yang sekiranya lembut tapi maknanya sebenarnya tidak lembut. Oke lah kita katakan itu eufemisme yang ya pemaknaan yang sebenarnya lembut tapi sebenarnya maknanya tidak menjadi ideal gitu ya, seperti itu. Nah itu konteksnya ada pada saat itu. Nah sekarang di zaman reformasi ini semuanya terbuka. Jadi orang kemudian bebas memilih bahasa secara sesuai dengan konteks pemikirannya masing-masing. Orang bisa menggunakan kata secara vulgar gitu ya. Kemudian orang juga bisa menggunakan secara lembut, halus, sesuai dengan pola pikirnya masing-masing. Pemerintah kemudian tidak membatasi. Zaman SBY misalkan, SBY mengatakan I don't care with any language. Please use your language. Katanya gitu, kata si SBY ya, saya pernah mendengar itu. Jadi SBY kemudian memilih para akademisi untuk menjadi juru bicara karena memang bahasanya lebih akademisi. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak SBY, itu betul. Gitu. Jadi tidak ada sekat-sekat dalam konteks menggunakan bahasa. Karena kalau kita sekat-sekat dalam konteks menggunakan bahasa, orang kemudian akan terjebak pada sistem formalitas.
Nah, sistem formalitas itu yang kemudian mengekang mengekang jalannya pemikiran masyarakat. Orang kampung tidak akan bisa mengutarakan ide ketika dia terjebak pada sistem formalitas bahasa. Kan begitu? Oke. Ya, berbeda. Betul. Ya, bicara orang kampung di Lumajang sana dengan di Jakarta itu kan berbeda. Tapi ketika mereka beda ingin banget. Ide mereka kepada pimpinan mereka harus menggunakan bahasa yang ya formal gitu ya, yang distandarkan oleh pemerintah, ya kesulitan. Artinya orang kampung kemudian tidak tercapai aspirasinya. Nah, dalam konteks ini betul pemerintah Indonesia saat ini sudah betul tidak mengekang sebuah konteks bahasa dalam konteks komunikasi ini. Gitu. Jadi tadi menurut saya bahwa keras tidaknya bahasa itu tergantung pada konteks di mana bahasa itu digunakan. Rezim mana bahasa itu menggunakan. Orde lama berbeda dengan orde baru berbeda di saat ini. Itu mungkin ya. Jadi kemungkinan sangat kalau ini correct me if I'm wrong ya Mas ya. Jadi apakah kemungkinan bahasa itu terdistorsi berdasarkan fasenya masing-masing, fase tahun dan fase kepemimpinan, fasenya masing-masing, sehingga atau daerahnya masing-masing, sehingga ketika kita ngomong misalnya satu idiomatik tertentu di daerah tertentu itu bisa jadi baik, tapi bisa jadi buruk ketika kita ungkapkan di daerah yang lain, misalnya begitu. Berarti kan punya unsur psikologis tersendiri bahasa itu, tergantung di mana kultur, di mana environment itu berada dan diungkapkan seperti konteksnya dalam konteks yang apa. Kan bukan berarti begitu ya Mas ya? Iya, ada teorinya namanya teori sense relation. Jadi kata tulang misalkan, kata tulang itu kalau Mas David mengatakan tulang di Sumatera Utara gitu ya, Mas David akan menemukan sebuah kasta tertinggi gitu ya dalam struktur di kekeluargaan di Sumatera Utara, apalagi di Tanah Batak gitu ya. Orang menikah di Tanah Batak itu ketika belum dihadiri oleh si tulang ini gitu ya. Tulang itu adalah paman adik laki-laki dari ibu, itu namanya tulang. Jadi pamannya belum datang, maka pernikahan itu belum sah. Gitu. Iya kan? Oh, iya. Jawa. Nah, ini jadi makanan anjing, mohon maaf. Jadi iya betul. yang berbeda antara kelas ya, kelas bahasa, kelas makna yang berbeda antara di tempat satu dengan tempat yang lain. Maka kemudian kita tidak bisa menjudge bahwa bahasa ini buruk di tempat ini, kemudian buruk selamanya di mana-mana, tidak bisa seperti itu. Itulah kemudian kekayaan bahasa kita. Nah, di zaman Orde Baru itu dibungkam. Maaf, itu dibungkam, ya kan? Kita sering melihat itu. Artinya pemerintah pada zaman Orde Baru ingin kemudian menyamaratakan konteks berbahasa ini secara nasional. Maka satu-satunya bahasa yang paling bagus adalah bahasa Indonesia. Diseragamkan gitu ya Mas ya? Iya, diseragamkan. Nah, itu kan itu yang menjadikan kita kemudian terjebak pada kejumutan bahwa kita tidak memiliki banyak pengetahuan tentang bahasa, apalagi pengetahuan bahasa daerah, kan begitu. Yang kita ketahui hanya pengetahuan daerah kita masing-masing. Kalau kita orang Jawa, yang kita ketahui hanya bahasa Jawa. Padahal masih ada bahasa Batak, masih ada bahasa Sunda, masih ada bahasa ini, bahasa Makassar dan sebagainya. Yang kemudian kalau itu diramu bisa lebih bagus kan gitu kan dalam konteks tidak harus secara ya oke lah kita menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kan masih ada bahasa-bahasa yang lain yang bisa kita jadikan rujukan untuk kemudian bahasa Indonesia itu menjadi berwarna gitu ya dalam konteks komunikasi itu. Oke. Mas, berarti bukan kalau bisa saya tarik lagi nih, berarti sebetulnya ini kan sekedar hipotesa ya, Mas bisa luruskan nanti. Iya. Apakah sebetulnya benar pemerintahan sejak Orde Lama, Orde Baru, lalu kemudian sampai sekarang mereka melakukan politisasi terhadap bahasa itu? Kalau kita lihat kan tadi ada pembungkaman, lalu setiap bahasa di daerah itu berbeda. Apakah itu karena faktor politisasi atau memang faktor culture yang berbeda? Iya.
sebuah bahasa yang berbeda ya antara politisasi bahasa dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi politik. Itu sebuah terma yang berbeda. Oh Kalau iya, betul. politisasi bahasa memang ada unsur kesengajaan dari sebuah rezim misalkan untuk menyamaratakan, untuk menseragamkan bagaimana menggunakan bahasa dari unsur A, unsur B, unsur C misalkan. Ini bisa kita ketahui. Coba kita lihat kenapa kemudian di Indonesia ini muncul istilah-istilah bayangkara, muncul istilah bayangkari, muncul istilah adiaksa dan sebagainya. Karena memang ternyata pada zaman itu, pada zaman Soeharto itu, pada zaman Orde Lama ya, saya tadi mengatakan Presiden Soeharto, pada zaman Orde Lama itu, ketua pusat bahasanya orang Jawa. Dan Pak Harto lebih senang kepada orang Jawa, maka lebih digunakan bahasa-bahasa yang istilah-istilahnya datang dari Jawa, seperti Ara dan sebagainya. Tapi coba lihat di zaman Orde Lama, di zaman Pak Karno, yang banyak di sekeliling Bung Karno adalah orang-orang Melayu, maka yang banyak digunakan adalah bahasa-bahasa diadopsi dari bahasa-bahasa Melayu. Misalkan apa ya, penyebutan itu penyebutan secara Melayu gitu. Dan unsur-unsur puisi, unsur-unsur pantun. Coba lihat pidato-pidato Bung Karno, pasti ada nuansa berpantunnya, pasti ada nuansa apa namanya dengan wise word-nya gitu ya. Bahkan puisi pun apa namanya banyak bermunculan pada konteks komunikasi ya pada saat Orde Baru. Nah, pada saat Orde Lama dan pada saat Orde Baru sama sekali tidak ada, jarang itu terjadi. Balas pantun dan sebagainya itu jarang. Yang ada adalah mengutamakan bahasa-bahasa Jawa. Nah, ini sebenarnya kan secara politisasi bahasa sudah terjadi gitu ya. Baik itu di zaman Orde Baru maupun di zaman Orde Lama. Sebuah kerugian sebenarnya kalau kita menelisik lebih jauh, karena memang bahasa kita tidak hanya dari Jawa dan dari Melayu, tapi dari mana-mana ada. Itulah kemudian kenapa zaman Pak Harto tidak mengambil bahasa Indonesia itu, salah satu tidak mengambil sekian persen yang berasal dari bahasa Papua misalkan, kemudian dari bahasa NTB misalkan dan sebagainya. Mereka juga punya bahasa-bahasa daerah yang bisa diadopsi menjadi bahasa nasional. Nah, ini sejarah politisasi bahasa inilah yang kemudian menjadikan kita ini tidak kaya dengan keanekaragaman bahasa. Kita melulu hanya itu saja. Gusmus sendiri dalam sebuah seminar pernah mengatakan kita ini mengalami kecingkrangan bahasa. Gusmus Mustafa Bisri ya. Kecingkrangan ya, Pak. Ya. Kecingkrangan bahasa. Ada hal-hal yang tidak tercover dalam bahasa Indonesia. Padahal itu bisa dimasukkan dalam konteks bahasa nasional. Seperti bahasa Jawa yang unik gitu ya. Jelentreh misalkan itu juga tidak tercover. Padahal bisa digunakan dan orang kemudian banyak menggunakan itu gitu. Nah, tapi sekarang zaman reformasi ini banyak berbagai bahasa-bahasa yang dulu tidak tercover ya, sekarang mulai tercover. Artinya orang kemudian menggunakan itu dalam konteks komunikasi walaupun itu belum dibakukan. Tapi ada juga yang sudah dibakukan oleh Pusat Bahasa Nasional kita, dan itu bagus. Itu konteksnya politisasi bahasa. Yang kedua, bahasa sebagai alat politik ini sangat bergantung berdasar pada mainstream pola pikir dari rezim gitu. Nah, ini menjurus ke wilayah politik ya. Wilayah politik ini bagian saya gitu. Jadi artinya rezim itu Oke, Mas. Iya. Kalau zaman Bung Karno gitu ya, pemerintah waktu itu tidak terlalu mendramatisir setiap kejadian dengan bungkus bahasa. Artinya Bung Karno pada saat itu ya silakan membebaskan. Orang kemudian harus memakai bahasa Melayu ya tentunya lebih banyak dalam mengungkapkan sebuah ide mereka menggunakan gaya logat Melayu, gaya logat Bali, gaya logat mana dan sebagainya itu silakan, tidak dimasalahkan oleh Bung Karno. Artinya tidak ada dramatisasi ya dalam konteks untuk membungkus sebuah kejadian. Nah,
semua bebas menggunakan gaya bahasa Melayu, apakah pantunnya, apakah ininya dan sebagainya, tidak ada masalah. Saya melihatnya seperti itu. Nah, ketika di zaman Orde Baru berbeda. Sepertinya ada seragam, harus ada satu ide, karena ide secara ide kebijakan itu datang dari pusat, dari Jakarta, dari presiden. Maka presiden kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan keinginannya untuk kemudian bahasa ini digunakan di masyarakat, gitu. Nah, maka seakan-akan ada penyeragaman. EYD ya, ada ejaan yang disempurnakan dan sebagainya, itu upaya untuk menyeragamkan bahasa. Padahal itu sebenarnya justru ingin membungkam, ingin mengukur sejauh mana rakyat Indonesia itu mau mengikuti kebijakan pemerintah. Jadi semuanya atur dari sisi itu, gitu. Tidak hanya tadi yang saya katakan konteks yudhisme kan sebenarnya tidak aman, kemudian penyebutan wanita tunasusila gitu ya, wanita yang rendah dan seterusnya. Tidak hanya itu, tapi semua kebijakan politiknya itu dibungkus dengan bahasa yang indah, yang santun, yang kemudian masyarakat percaya. Halo, ya. Orde Baru berhasil menyampaikan masyarakat, gitu ya, bahwa semua kebijakan Orde Baru, gitu ya, kebijakan Pak Harto waktu itu akan membantu bahasa seperti itu mendayu ke masyarakat, sehingga masyarakat kemudian merasa nyaman dan yakin bahwa pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah dan aman. Nah, ini bahasa sebagai instrumen untuk menyampaikan kepentingan politik di masyarakat. Itu. Dalam bukunya, halo. Mas Latif, jaringannya halo Mas Latif. Jaringannya agak reconnecting terus dari tadi. Oh ya. Iya. Iya ya. Udah bisa sih, tapi udah lumayan sih. Udah. Ya. Mau dilanjut. Iya. Maka coba kita simbol partai misalkan. Di zaman Orde Baru kan semua partai harus bersimbol gitu ya. Gambar partainya itu harus yang ada di Pancasila itu. Ada gambar padi yang betul. Banteng dan sebagainya itu adalah sebenarnya maknanya adalah menggunakan simbol-simbol bahasa simbol untuk sebuah kepentingan politik gitu. Maka dalam buku semantiknya itu mengatakan ada triangle in semantic, ada sign, reference, and symbol itu terrealisasi dalam kebijakan politik masa Orde Baru melalui bahasa ini, bahwa untuk melambangkan ketenangan itu, untuk melambangkan kemakmuran, ketahanan pangan itu dilambangkan dengan pari dan kapas misalkan, itu dimiliki oleh Partai Golkar misalkan. Nah, itu adalah kepentingan politik gitu ya, yang dibungkus melalui simbol bahasa, yaitu dalam kasusnya adalah bahasa simbol. Ini adalah masyarakat. Nah, itu yang muncul di Orde Baru saat itu. Maka menurut Norman Fairclough itu dalam relasi bahasa, beliau mengatakan the government tends to act like a corporation treating the public as its consumer rather than its citizen. Nah, luar biasa ini. Yang dikatakan Fairclough ini, bahwa pemerintah itu cenderung bertindak sebagai korporasi gitu ya, yang memperlakukan publik atau masyarakat atau rakyat itu sebagai konsumen, treating the public as a consumer.
sebagai konsumennya, gitu ya, rather than its citizen, daripada sebagai rakyat atau orang yang harus dilindungi. Rakyat secara umum ya. Politik gitu ya. Nah itu yang terjadi disampaikan oleh Orde Baru saat itu. Nah sekarang di zaman Orde Reformasi ini, zaman Orde Reformasi ini itu memang sedikit tidak digunakan. Walaupun masih digunakan juga sih, tapi masih lebih luas lah, masih lebih luas artinya pemerintah dalam ini tidak meliding gitu ya, simbol-simbol A, B, C tertentu untuk kepentingan politik tertentu misalkan. Semuanya bebas menentukan simbolnya masing-masing sesuai dengan kapasitas visi dan misi dari masing-masing partai misalkan. Artinya tidak ada pengekangan terhadap simbol-simbol tertentu ya Mas ya? Iya, betul. Dan kemudian juga sudah mulai ada peningkatan derajat kebahasaan. Misalkan dulu wanita tunasusila gitu ya, itu yang sering digunakan di zaman Orde Baru. Di zaman reformasi ini mulai diperbaiki, diganti menjadi pekerja seks komersial. Jadi ada kenaikan derajat sedikit gitu ya, dari wanita tunasusila gitu ya kan. Kata tuna itu kan berarti tidak memiliki aturan gitu ya, susila lagi ya kan, tidak memiliki aturan, tidak memiliki susila, diganti menjadi pekerja seks komersial, artinya dia bekerja gitu ya, ada profesionalisme, walaupun dalam ranah agama itu ya menjadi sesuatu yang tabu dan tidak baik ya, tapi dalam konteks ini ya kata kerja itu kan artinya ada predikat yang tapi artinya ada predikat yang lebih baik lah ya dari sebelumnya. Dalam kata wanita diganti menjadi kata perempuan. Kata penyesuaian harga misalkan, dulu kan kalau ada kenaikan harga ketika dibuat penyesuaian harga gitu ya, padahal artinya sebenarnya tidak disesuaikan, dinaikkan. Sekarang tidak, sekarang sudah divulgarkan menjadi kenaikan harga. Itu sebenarnya nilai positif dari reformasi, dibukanya reformasi ini. Tapi persoalannya adalah penggunaan bahasa yang secara serampangan, penggunaan bahasa yang secara vulgar, penggunaan bahasa yang secara asal-asalan, dalam tanda kutip bahkan oleh berbagai pihak, misalkan media misalkan, yang tidak sesuai, yang tidak mengikuti struktur berbahasa, itu juga menjadi ancaman tersendiri untuk saat ini. Tapi itu kan sesuai dengan aksentuase atau penekanan masing-masing ya, tidak bisa juga dipaksa-paksa, karena memang perbedaan dalam menggunakan istilah-istilah ini menjadi hak prerogatif dari masing-masing lembaga. Misalkan media massa A, media massa B, media massa C punya ciri khas masing-masing dalam merealisasikan visi misinya dan dalam konteks bahasa. Itu juga tidak ada masalah. Ya. Seperti itu. Mas, tapi dalam korelasinya ya, misalnya tadi kan penggunaan bahasa yang serampangan oleh media kan bisa juga mempengaruhi komunikasi yang dibentuk kan. Kemudian apakah itu ada, kalau misalnya dalam kebijakan Mas, dalam kebijakan apakah penggunaan bahasa yang serampangan bisa mempengaruhi sekali kebijakan itu? Meskipun ya maksud dan tujuan kebijakan itu baik, misalnya maksud dan tujuan kebijakan itu baik, lalu tapi karena penggunaan bahasanya buruk, lalu pemilihan diksi atau maksud dan menyampaikan maksud dan tujuannya juga tidak begitu baik, akhirnya tersampaikan dengan tidak begitu baik. Nah, itu apakah bisa begitu Mas dalam pengelolaan bahasa itu? Iya, begini, harus kita bedakan antara bahasa untuk kebijakan, bahasa formal untuk kebijakan dengan menyampaikan kebijakan melalui bahasa. Itu harus bedakan. Bahasa formal. Ada dua sisi ya. Betul. Tentu sudah diatur sesuai dengan formalitas bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena dia tekstual, gitu ya. Misalkan melalui surat keputusan, kemudian surat himbauan, notifikasi, undangan, dan sebagainya, untuk perda, untuk perpu, macam lah yang terkait dengan pemerintahan, yang terkait dengan kebijakan. Namun yang jadi sekarang persoalannya adalah bagaimana menyampaikan bahasa atau menyampaikan hasil dari kebijakan itu kepada khalayak ramai.
Halo Mas Latif. Ya, halo ya, halo. Iya ya, oke. Tadi sempat nggak Nah ini nyambung, tadi sempat terputus. bagi masing-masing person dan kemampuan masing-masing person dalam menggunakan bahasa atau memahami ilmu bahasa. Nah, ini masalahnya. Seorang Ahok misalkan, nah kan kita bahas Ahok ya. Seorang Ahok misalkan dengan bahasa yang serampangannya seperti itu, maksudnya baik, gitu ya. Dia ingin transparansi, ingin apa adanya, ingin ya fair gitu ya dengan masyarakat. Ada salah lidah dia mengucapkan dalam konteks dalam salah kesempatan ini digoreng oleh orang. Kenapa? Karena ada yang menganggap itu biasa, ada yang menganggap itu tidak biasa. Biasalah kepentingan di masyarakat seperti itu. Nah ini yang menjadikan hal ini tidak baik. Nah dalam hal ini bahasa penyampaian yang digunakan dalam ini adalah menurunkan kredibilitas publik. Nah ini bahaya. Menurunkan kredibilitasnya membuat orang dalam dengan menggunakan bahasa itu mengalami distorsi, mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, contohnya Ahok kemudian dipenjara, tidak dipilih dan sebagainya. Kita melihat lagi Gus Dur misalkan, bahasa beliau mengatakan DPR kok kayak taman kanak-kanak misalkan. Ya, dulu waktu pemerintahan Gus Dur kan mengatakan seperti itu. DPR kok kayak taman kanak-kanak. Ini kan menjadikan DPR kemudian marah, MPR kemudian marah dan sebagainya. Akhirnya mereka kemudian dengan Gus Dur walaupun masalahnya bukan hanya itu ya, masalahnya pasti masalah politik, tapi salah satunya barangkali saya menduga ya tentang karena itu juga. Maka bagaimana menyampaikan kebijakan itu juga harus memahami psikologi massa. Nah, memahami psikologi massa artinya kita bisa kemudian merancang bahasa apa yang harus digunakan. Nah, Jokowi dalam beda. Jokowi beliau hati-hati gitu ya dalam berbahasa karena memang saya menduga bahwa beliau banyak orang-orang ahli bahasa yang siap untuk mengeluarkan bahasa-bahasa setelah itu kemudian diberikan Halo Mas Latif atau saran-saran ya halo oke. Halo Agak putus nyambung gitu Mas Latif. Nyambung ya. Karena mungkin jauh ini ya. Saya mohon maaf. Iya. Halo. Oke. Gimana udah? Oke. Udah bisa. Oke. Oke ya. Jadi memang harus apa? Ditata dengan baik gitu ya. Maka kalau menyampaikannya tidak betul, tidak sesuai dengan tidak memahami psikologi massa, maka tentunya kebijakan itu tidak akan tersampaikan dengan baik dan masyarakat atau massa akan lain menanggapinya. Nah ini sudah terjadi ya, Ahok misalkan, kemudian yang lain. Iya Ahok, konteksnya Ahok. Oke. Itu menurut saya. Ya. Oke. Lalu Mas, ini kan kemudian itu kan tadi kaitannya dengan kebijakan ya. Hari ini kan kemudian bahasa sangat mempengaruhi sekali bagaimana kalau kita lihat entah ini mungkin bisa Mas Latif jelaskan ya bagaimana kemudian bahasa itu berperan dalam melawan fitnah, hoax, lalu distorsi informasi di era-era post-truth yang sekarang ini lah Mas. Kira-kira apa pengaruh yang paling signifikan yang bisa dilakukan oleh bahasa kemudian untuk mengeliminir fitnah, hoax dan distorsi informasi yang sedemikian rupa. Iya, hoax gitu ya, berita-berita bohong hari akan sudah menjadi menu makanan sehari-hari. Ini bagi saya seperti sayur lontong gitu ya. Orang kalau sarapan lontong ya Mas. Seperti itu. Jadi memang inilah akibat dari sebuah efek negatif gitu ya. Kalau kita menggunakan efek negatif dari arus post truth ini ya.
modernisasi. Betul. Nah, jadi bahasa menjadi alat penyebaran hoax, menjadi bullying, menjadi alat untuk bullying, menjadi alat untuk fitnah orang lain dan sebagainya. Saya kira tergantung pemakainya seperti apa. Tapi di sisi yang lain, bahasa juga bisa menaikkan pamor gitu ya, menaikkan pamor sesuatu gitu ya. Dalam konteks kebebasannya ini. Ingat bahwa sekalipun itu hoax gitu ya, sekalipun itu hoax, tapi kemudian orang mencari kebenarannya seperti apa. Nah, ini yang perlu diteliti, ini yang perlu diteliti. Kira-kira berapa persen gitu ya, orang kemudian ketika menerima berita itu kemudian mencari informasi yang lain untuk menanyakan apakah berita itu benar apa tidak, dengan orang yang kemudian mentah-mentah menganggap bahwa berita yang disampaikan itu benar. Itu kira-kira berapa persen? Iya, betul. Nah, itu yang perlu kita cari. Artinya kalau ternyata orang yang mendapatkan berita hoax gitu ya, kemudian mencari informasi dari sumber yang lain untuk membandingkan apakah berita itu benar apa tidak, artinya kita sudah artinya hoax itu gitu ya, berita itu yang disampaikan melalui bahasa itu sudah sudah mendorong orang, mengencourage orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain. Nah, ini dalam ilmu bahasa namanya illocutionary gitu ya, melakukan tindakan untuk mengkonfirmasi apakah hal-hal yang disampaikan tadi itu benar. Jadi orang kemudian mencari informasi. Nah, proses mencari informasi ini adalah proses mencari pengetahuan. Nah, proses mencari pengetahuan adalah proses yang positif, kan gitu. Nah, ini salah satu nilai hoax. Tetapi yang menjadi berbahaya adalah orang yang kemudian memakan hoax itu, memakan berita bohong itu, berita yang sebenarnya belum betul, tapi disampaikan dengan bahasa sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa, sehingga berita itu menjadi berita yang melebar, kan seperti itu. Padahal sebenarnya berita itu betul memang ada berita A, tapi disampaikan dengan bahasa yang sana kemari, sehingga dimakan oleh orang, dan orang lain yang menerima berita itu kemudian mengikuti, dan dia menjadi pengikut dari berita tersebut dan percaya, dan kemudian yakin ya, dan terpengaruh, kira-kira seperti itu. Dan itu efek negatifnya. Nah, bagaimana kemudian cara menangkalnya? Ya, cara menangkalnya adalah harus ada semacam tandingan gitu ya. Ada dari berbagai unsur menurut saya. Pertama adalah unsur dari pemerintah, bahwa mari berbahasa yang santun, mari berbahasa yang sesuai dengan kenyataan, tidak sering-sering menyampaikan hoax dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dari kalangan akademisi ya tentunya melakukan edukasi kepada mahasiswa misalkan, kepada dosen misalkan. Walaupun sekarang ini malah justru banyak dosen menyebarkan hoax, kan gitu. Ini yang jadi masalah gitu ya. Nah, tapi itu yang jadi masalah besar ya, Mas. Iya, dari media misalkan, media juga sangat bagaimana kemudian menangkal hoax ini dengan berita yang sebenarnya. Misalkan langsung kemudian counter dengan berita yang sumbernya yang terpercaya dan sebagainya. Nah, di Twitter coba kita lihat. Coba berita kemarin penusukan ulama di Lampung ya. Itu sudah macam-macam beritanya di Twitter. Ada yang disitu mengatakan ulama bicara keras dimarahi, dihukum, ulama bicara kritis di ini, ulama bicara diam, teduh, tenang, sejuk ditusuk, dan seterusnya. Nah, itu kan bahasa-bahasa provokatif ya, yang seharusnya tidak ada. Tidak keluar. Tetapi itu menjadi hal yang ya, tadi saya katakan ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Nilai positifnya adalah orang kemudian mencari kebenaran dari sumber-sumber yang lain. Nilai negatifnya adalah orang yang percaya. Nah, memang dalam era post-truth ini, dua dimensi ini saling berhadapan, antara orang yang begitu saja memakan berita dengan orang yang tidak langsung percaya tapi mencari kebenaran dari sumber-sumber yang lain. Itu akan saling berhadapan. Tinggal siapa yang menang itu kita lihat nanti. Yang menang adalah yang jelas yang waras ya, yang berakal.
Yang berangkat adalah orang-orang yang mengenyam pendidikan, yang belajar di perguruan tinggi dan yang belajar dengan fenomena-fenomena. Saya rasa itu yang terbaik. Tapi Nah, saya ingin menggarisbawahi juga hari ini, iya. tapi justru hari ini Mas, orang yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, kalau aku bisa bilang juga ya, hari ini kan masuk di era populisme juga kan. Jadi tidak, jadi kalau ada bahasa begini, kualitas literasi itu tidak mempengaruhi seberapa besar dia terpengaruh oleh hoax atau enggak. Sama saja, soalnya banyak juga hari ini kaum akademisi juga sangat terpengaruh oleh hoax. Iya. Bahkan mereka menjadi orang yang menggunakan itu. Hoax ya. Hoax itu bagi mereka bukan hoax, gitu. Hoax yang disampaikan tadi itu bagi mereka bukan hoax, justru menjadi amunisi, gitu ya, untuk melegalkan keinginan hati mereka bagi yang kalangan akademisi. Oh, gitu ya, Mas. Nah, kalau ditanya dari hati yang paling dalam kan itu pasti mereka tahu kan gitu bahwa tidak benar ini harus begini dan sebagainya. Yeah. Tapi karena keinginan hatinya merasa terpenuhi, ada suplemen tambahan dari berita hoax tadi itu, maka itu kemudian dipakainya kan gitu. Nah, ini kan lagi-lagi kembali pada intuisi akademis menurut saya yang berperan di situ. Betul bahwa banyak kalangan akademisi yang justru, mohon maaf dalam tanda kutip, menyebarkan hoax, percaya langsung kepada hoax dan sebagainya. Gitu. Tapi yang paling jelas adalah sebenarnya penerapan undang-undang ITE itu betul ya di Indonesia. Tinggal bagaimana kemudian undang-undang ITE itu tidak berat sebelah, harus menyasar di semua lini, gitu ya. Baik atasan, kalangan menengah maupun kalangan bawah, sehingga ketika komandan hukum itu berjalan, saya rasakan lambat laun gitu ya, orang yang menebarkan hoax ini akan takut juga. Di Australia misalkan, orang yang menyebarkan hoax ini hukumannya nggak main-main. Ketika ketahuan ada intelijen khusus penyebar hoax ya. Intelijen khusus. Gimana Mas? Kalau di Australia orang yang ketahuan menyebar hoax gimana? Ya, tidak main-main hukumannya, dendanya bisa puluhan ribu ya. Puluhan ribu sekali denda. Oh gitu. Jadi ada di sini puluhan ribu dolar Australia. Iya, misalkan ini kan sekarang partai yang berkuasa kan Labor Partai nih, bukan Demokrat Partai. Ini kan Scott Morrison yang memimpin. Nah, karena kebijakan COVID ini, haters yang dari lawan politiknya kemudian menyerang. Nah, tapi kita punya undang-undang. Ketika ada juga intelijen khusus untuk hoax. Ketika ini terindikasi hoax, maka akan ditindaklanjuti secara benar, disidang dan seterusnya. Ketika ketahuan dan memang sesuai dengan undang-undang bersalah, maka dendanya tidak main-main. Bisa 2.000, bisa sampai ratusan dolar ya, ratusan ribu dolar. Dan itu kemudian sangat berat bagi mereka. Nah, tapi itu kemudian menjadi kecil ya, seperti itu. Oke, Mas. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman audiens juga. Yang pertama mungkin dari teman-teman yang Berita Baru Jatim ya. Ini ada yang tanya bagaimana kemudian. Halo, Mas? Ya, halo, oke. Oke, buffering soalnya barusan. Bagaimana bahasa membawa pesan memperjuangkan dan membela nilai-nilai kemanusiaan? Lalu peristiwa apa yang bisa dijadikan contoh di dunia ini maupun di Indonesia misalnya? Pertanyaan dalam banget ya, Mas. Iya, soalnya gini, bahasa membawa pesan perdamaian itu gimana sih? Apakah cukup dengan secara verbal aja ataupun dalam konteks kalimat-kalimat yang menggugah sisi kemanusiaan, apakah cukup itu yang dilakukan bahasa gitu loh, Mas? Mungkin itu ya stressing pointnya. Mungkin bisa kita harus membedakan antara bahasa dalam ruang kemanusiaan, gitu ya. Artinya bahasa kemanusiaan itu sendiri dengan bahasa sebagai alat untuk bertindak dalam konteks. Nah, itu. Ini yang harus kita bedakan dulu.
Jadi bahasa dalam ruang lingkup membahas tentang kemanusiaan, tentu yang dibahas adalah ranah violence, ranah kekerasan gitu ya. Maka kekerasan ke apapun cara yang dilakukan dengan menggunakan bahasa, baik dalam rumah tangga, mendiskreditkan istri atau mendiskreditkan suami, atau mendiskreditkan konteks pertemanan, mendiskreditkan orang lain, mendiskreditkan presiden misalkan. Ini saya garis bawahi ya, ini lagi rame kan kalau kita bahas itu kan, mendiskreditkan presiden misalkan, mendiskreditkan yang lain-lain gitu ya. Nah, itu Pak sangat tidak berperi kemanusiaan. Kan gitu. Karena manusia punya betul sekali. Nah, ini harus dihindari. Sekecil apapun, ketika kekerasan, ketika sudah mendiskreditkan orang lain, itu sudah dikategorikan sebagai sebuah violence in language, kekerasan dalam bahasa. Maka bahasa tidak santun pun, gitu ya, sarkasm lah kita, atau mock politeness, sarkasm. Ini ada tokohnya ya, Jonathan Culper itu tokoh dari ketidaksantunan bahasa. Secara ilmu linguistik itu dibolehkan, dikaji sedalam mungkin bahwa di dunia ini banyak impoliteness language, banyak mock language, banyak sarcasm yang sering digunakan di berbagai budaya dan sebagainya. Dan itu diteliti oleh Jonathan Culper itu secara detail ya. Dan dia sampai pada kesimpulan bahwa atau bahasa kekerasan itu di dunia ini tidak bisa dihindari gitu. Tetapi ketika bicara kemanusiaan, bahasa-bahasa itu sejauh mungkin harus di-avoid, harus dihindari gitu. Bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya adalah tentunya dengan melalui pendekatan kemanusiaan, bahwa bahasa yang tidak santun atau merendahkan orang lain itu akan merugikan kepentingan umum, akan merugikan kepentingan diri sendiri, akan merugikan kepentingan orang lain, dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang harus dilakukan. Nah, Presiden ya Jokowi misalkan hari ini kan Jokowi misalkan, saya melihatnya Jokowi tidak pernah gitu ya, kemudian dalam pidato-pidato politiknya merendahkan lawan politik A, politik B, politik C, kecuali dalam masa kampanye ya, itu tidak kampanye ya. Dalam kajian saya masuk kajian saya adalah selama dia menjadi presiden ini, apa yang disampaikan oleh Jokowi selalu bernuansa persatuan, bahwa kita ini punya ragam banyak budaya, punya sekian bahasa, punya sekian pulau, punya sekian ini itu dan sebagainya. Maka kita harus bersatu. Perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Kemudian nasionalisme harus tingkatkan. Harus tetap dipupuk di diversity itu. Tapi ini untuk menjadi kunci sebuah keberhasilan. Nah, bahasa-bahasa seperti ini yang harus muncul dari mulut seorang pimpinan, seorang pemimpin, seorang presiden. Bukan hanya presiden ya, semua pemimpin. Supaya yang semua pemimpin dunia lah ya, semua pemimpin di Indonesia lah ya. Iya. Nah, ini yang harus dilakukan, sehingga orang kemudian merasa dimanusiakan, orang kemudian merasa senang gitu ya dengan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Di Orde Baru itu dilakukan, itu bagus di Orde Baru secara kemanusiaannya, tapi kan dalamnya berbeda. Diungkapkan secara verbalnya bagus, tapi action di luarnya luar biasa, diamankan menjadi dihajar dan sebagainya. Itu kan diamankan berarti ada semacam pembelokan makna kan gitu. Jadi pembelokan makna ini diamankan justru nggak aman ya Mas ya? Iya, diamankan justru nggak aman. Iya. Mas, sayang sekali waktu kita udah hampir habis nih untuk kita sama-sama bareng karena terbatas banget 60 menit waktu bersama kita. Untuk teman-teman, mohon maaf pertanyaannya tidak semua bisa kita jawab dalam sesi ini. Mungkin juga sesi ini terlalu pendek untuk kita ungkap secara dalam bagaimana makna bahasa, kebijakan, dan kemanusiaan itu bisa berkesinambungan. Tapi paling tidak ada highlight bagi teman-teman untuk bisa, artinya bahasa demikian yang mempengaruhi kebijakan demikian, yang mempengaruhi
mempengaruhi kemanusiaan, bagaimana kemanusiaan kemudian dikemas dalam segi-segi kebijakannya, lalu kemudian bagaimana kesantunan bahasa juga mempengaruhi kemanusiaan. Mungkin teman-teman sudah dapat gambaran besarnya. Tapi mungkin kita akan ketemu dengan lain waktu, Mas, untuk membahas secara detail lagi gimana caranya, gimana bahasa untuk bisa mempengaruhi banyak segi kehidupan. Mungkin untuk teman-teman yang pertanyaannya udah diajukan tapi belum bisa kita jawab, mohon maaf sebesar-besarnya juga. Terus teman-teman mungkin yang belum bisa ikutan live bisa langsung subscribe kita bisa langsung lihat di YouTube-nya Berita Baruko. Di situ kita akan upload ulang diskusi. Nanti jangan lupa juga subscribe supaya kita tahu update terus hal-hal yang baru di Berita Baru. Untuk Mas Latif, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya Mas, saya mau Mas Latif kasih closing ke kita. Kira-kira stressing point dari Mas Latif yang semua udah disampaikan tadi mulai awal sampai akhir, apa poinnya ketika kita membahas bahasa kebijakan dengan kemanusiaan itu? Ya, di atas semuanya adalah mari kita menggunakan bahasa sesuai dengan koridor kita. Mari kita menggunakan bahasa sesuai dengan kemampuan berpikir kita yang manusiawi ya. Mari kita menggunakan bahasa dalam konteks komunikasi sesuai dengan kapasitas kita sebagai orang yang terdidik, orang Indonesia lah, kira-kira gitu, orang Indonesia. Dan yang terakhir, mari kita menggunakan bahasa sesuai dengan realitas yang ada. Jangan kemudian menebar hoax, menyebar fitnah, suka membuli dengan menggunakan bahasa. Memang bahasa secara posisi itu mampu menaikkan dan mampu menurunkan semuanya. Apakah di dalam politik, mampu menaikkan pamor politik seseorang, kemudian juga mampu menurunkan pamor politik seseorang. Kita masih ingat kasus Romah Hurmuzi misalkan, dulu dipuja-puja oleh masyarakat kalangan milenialis. Sekarang beliau didistribusi karena juga faktor bahasa. Kita mengenal Setia Novanto dan sebagainya. Nah, itu semuanya menjadi pelajaran bagi kita bahwa mari kita menggunakan bahasa sesuai dengan realitasnya. Terima kasih. Seperti itu.